السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk kepada sulbul mawdu', kepada inti pembahasan dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, yaitu ucapan al-musannif wa huwa Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, qultu wa billahi taufiq. Ashabul hadis hafizallahu ta'ala ahyahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa lirrasuli bir risalati wan nubuwah. Berkata musannif rahimahullah, aku katakan dan dengan Allah la taufiq, bahwa ashabul hadis semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan semoga Allah merahmati mereka yang telah mati, seluruhnya menyaksikan, mempersaksikan untuk Allah dengan keesaan dan memperhatikan untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mempersaksikan dengan risalah, dengan kerasulan, wan nubuwah, dengan kenabian. Ashabul hadis sudah dibahas kemarin. Ucapan Syekhul Islam rahimahullah, yaitu muradif atau mirip dengan makna ahli sunnah, yaitu mereka-mereka yang berpegang dengan hadis, mengamalkan hadis. Nah, dan juga disebutkan oleh para ulama tentang ashabul hadis bahwa mereka adalah orang-orang yang menegakkan sunnah pada dirinya dan di masyarakatnya. Mereka-mereka yang berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan sunnah atau berkeyakinan dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Bahwa mereka seluruhnya para ashabul hadis, para ulama, para imam-imam ahli sunnah, yashhadun, mereka mempersaksikan bil wahdaniyah, atau mempersaksikan lillah bil wahdaniyah, mempersaksikan bagi Allah dengan keesaan, yani la ilaha illallah. Ini tentunya dasar keislaman, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu mana ucapan beliau, yashhaduna lillahi bil wahdaniyah walir rasul birisalah. Bagaimana mempersaksikan untuk Allah dengan wahdaniyah? Asyhadu an la ilaha illallah.
Mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walil rasuli birisalah, dan untuk Rasul dipersaksikan dengan risalah, artinya menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu adalah labudda minhu. Itu kemestian bahwa seorang muslim mesti harus mempersaksikan keesaan Allah dan mempersaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'rifuna rabbahum 'azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Kemudian kata Abu Utsman rahimahullah, dan mereka mengenali Rabb mereka azza wa jalla dengan sifat-sifatnya yang telah diucapkan dengan sifat-sifat itu oleh Allah sendiri, oleh wahyunya, wa tanziluh, oleh apa yang diturunkannya dalam Al-Quran. Berarti ahli sunnah, ashabul hadis mengenali Rabb mereka dengan apa yang Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Aw syahida lahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau yang dipersaksikan bagi Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sumber ma'rifatullah, sumber untuk mengenali Allah hanya Quran wa sunnah. Tidak ada yang kenal Allah, enggak ada yang pernah melihat Allah, maka tidak mungkin bisa mengenali Allah kecuali dari Allah sendiri atau dari seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sumber lain. Enggak mungkin bisa membicarakan tentang sifat-sifat Allah dengan akalnya. Enggak mungkin bisa berbicara tentang nama-nama Allah dengan akalnya. Mungkin ketemu sebagian, tapi sebagian yang lain tidak akan diketahui. Ahlul kalam, ahli filsafat sudah berupaya dengan akal mereka mencari Tuhan katanya. Artinya mengenali Tuhan. Sampai mereka menulis buku-buku kisah mencari Tuhan. Kalau alam semesta demikian hebatnya, demikian sempurnanya, berarti pencipta kita maha pencipta dan berarti maha alim. Betul. Dan berarti pula bahwa Allah Subhanahu wa taala begini terus dengan akalnya. Apa jadinya? Sebagian mereka dapatkan, tapi sebagian yang lain justru mereka salah memahami, salah mengenali Allah dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang dalalah. Maka mereka para ahlul filsafat berakhir imma dengan tashbih, menganggap Allah seperti makhluk, mensifatnya dengan sifat-sifat makhluk, atau menganggap Allah dengan sebaliknya, tidak memiliki sifat apapun. Kenapa? Karena menurut mereka kalau dikasih sifat nanti seperti makhluk, berarti tidak mungkin punya sifat. Dan mulai berpikir sendiri, akhirnya mereka tersesat. Nasallahu salam al-afiyah. Maka ahlus sunnah, ashabul hadis yashhadun, mempersaksikan untuk Allah dengan sifat-sifat yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ala ma waradat al-akhbar as-sahih bihi, sesuai dengan apa yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau hadisnya tidak sahih tidak bisa jadi hujjah. Apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, jangan sembarangan. Tidak bisa kita pegang kecuali apa yang merupakan hujjah, yaitu hadisun sahih yang naqala bihi al-udul, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, terpercaya, jujur, kuat hafalannya, an mislihi, dari orang yang seperti itu juga, terus sampai muntaha, sampai kepada sahabat, sampai pada Rasulullah SAW, ghairu mu'allalin wala syad, sanadnya juga bersambung, tidak ada cacat, tidak ada syad. Ini namanya akhbar as-sahih. Berarti kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dari Quran, dari ucapan Allah sendiri, dan dari hadis-hadis yang sahih. Wa naqalatil udul thiqat anhu,
yaitu yang dinukil oleh orang-orang yang udul, terpercaya, yang adil, jujur, thiqat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dari Quran jelas ucapan Allah. Kenapa dari Rasulullah SAW juga kita terima padahal beliau manusia? Naam, tetapi beliau adalah yuha ilaih. Allah katakan kepada nabinya, qul innama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia. Yuha ilayya, katakan innama ana basyarun yuha ilayya, katakan aku ini manusia tetapi aku diberi wahyu. Itu bedanya. Sehingga kita terima pula Rasulullah SAW ketika mensifati sifat-sifat Allah, karena beliau yuha ilaih. Tapi kan beliau manusia, iya manusia, tetapi manusia yang yuha ilaih. Innama ana basyarun yuha ilayya. Dan Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala wa ya'taqidun wa yuthbituna lahu. Maka ahli sunnah ashabul hadis yuthbituna lahu jalla jalaluh ma athbatahu li nafsihi fi kitabih. Maka ashabul hadis, ahli sunnah menetapkan untuk Allah jalla jalaluh apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya. Kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran, innahu huwas sami'ul basir, maka kita terima bahwa Allah sami' basir, maha mendengar, maha melihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maha tinggi di atas 'arsy-Nya, maka kita terima. Kami beriman bahwa Allah maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka kita juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Karena Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Maka Ahlussunnah yusbituna lahu jalla jalaluh, menetapkan untuk Allah yang maha agung, yang maha tinggi, ma asbatahu li nafsihi fi kitabih, sesuai dengan apa yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya. Wa ala lisani rasulihi, dan juga menetapkan apa yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan atafnya, wa ala lisani rasulihi. Ataf ala madza? Ngikut apa itu? Ngikut asbatahu li nafsihi wa ala lisani rasulihi. Allah menetapkan dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya. Perhatikan di sini. Berarti yang menetapkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya? Tetap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya atau takdirnya, yakni asbatahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam enggak akan berani yataqawwal ala Allah. Enggak akan berani berdusta atas nama Allah. Allah sudah ancam dalam Al-Qur'an, dan ancaman itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, niscaya akan aku ambil dengan tangan kananku, kata Allah, dan akan aku potong urat lehernya, akan aku bunuh dia. Maka Rasulullah SAW tidak mungkin yataqawwal ala Allah. Innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ucapan Rasulullah adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan Allah demikian, Allah demikian, maka ini adalah perkara yang harus kita imani. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Rasulnya, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Innallaha ashadda farahan, sesungguhnya Allah sangat gembira. Berarti Allah memiliki sifat farah. Apakah kita tolak?
Padahal itu hadis Rasulullah SAW yang sahih. Demikian pula bahkan diriwayatkan Allah tertawa dalam hadis yang sahih. Wajib kita terima. Hanya saja kita tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Tentunya gembiranya Allah tidak seperti gembiranya makhluk, tertawanya Allah tidak seperti tertawanya makhluk, tangannya Allah tidak seperti tangannya makhluk, ila akhirih. Kita lihatkan lanjutan ucapan beliau. Wala ya'taqiduna tashbihan. Lihat catatannya. Setelah menyatakan bahwa kami menetapkan apa adanya tentang sifat-sifat Allah dalam Quran dan Sunnah. Tetapi wala ya'taqiduna tashbihan, tetapi jangan meyakini kesamaan dengan makhluk. Jangan menganggap sama dengan makhluk. La ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih. Mereka tidak meyakini adanya keserupaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga mereka dengan tenang, dengan mudah menerima, dengan mudah meyakini apa yang ada dalam Quran. Dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, aman nabihi. Dikatakan Allah Maha Tinggi di atas arasnya, aman nabihi. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, aman nabihi. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, fi'il ini, aman nabihi. Kami beriman dengannya dengan mudah. Kenapa? Karena la ya'taqiduna tashbihan, karena hati mereka tidak berpikir tentang Allah sama dengan makhluk sama sekali. Karena hati mereka bersih. La ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bisifati makhlukin. Tidak meyakini adanya kesamaan antara sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Berbeda dengan mereka yang dalam keadaan mengandung kekhawatiran barangkali ayat ini salah. Astagfirullah. Masa Allah punya tangan? Tak mungkin dong. Nanti sama dengan makhluk. Kenapa meragukan ayatnya? Akhirnya karena mereka berpikir tashbih. Kalau tangan berarti sama dengan tangan makhluk. Akhirnya imam menolak. Oh, enggak mungkin. Allah tidak punya tangan. Tidak mungkin ini tangan. Akhirnya ditakwilkan kepada makna-makna lain. Mungkin maksudnya kekuatan. Mungkin maksudnya adalah nikmah. Kedua nikmah. Atau mungkin maksudnya. Tidak mau menyatakan tangan. Padahal bahasa Arabnya sangat jelas. Ya iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dalam surat Sad ayat 75. Ahlu sunnah karena tahu dengan yakin tangan Allah enggak mungkin sama dengan tangan makhluk, maka mereka mudah menerimanya. Saya yakin, saya beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bahkan itu keistimewaan Adam alaihissalam. Allah menanam pohon di sungai Firdaus dengan tangannya sendiri. Dan Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Dan ini keistimewaan Adam alaihissalam. Maka ahlu sunnah menerimanya. Dengan la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi. Dengan tidak meyakini tashbih. Tidak meyakini adanya keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fayaquluna innahu khalaqa Adam biyadayhi. Maka mereka ahli sunnah berkata bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kama nassa subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya. Dalam surat Sad ayat 75. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dengan yakin, dengan iman, tidak menolak sifat dan juga tidak menyerupakan dengan makhluk. Kami beriman, kami yakin bahwa Allah memiliki tangan dan menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tetapi tidak sama tangannya dengan tangan makhluk. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Tidak mengganti-ganti kalimat dari tempat-tempatnya. Ini ahli sunnah. Tidak mentahrif. Bihamlil yadaini 'ala ni'matain. Seperti mentahrif, merubah kalimat yadain dengan ni'matain. Awil quwwatain. Itu mungkin bukan kedua tangan, tapi kedua nikmat.
Ya hadza, apakah nikmat Allah cuma 2? Aku ciptakan Adam dengan 2 nikmatku. Nikmat Allah sangat banyaknya. La tuhsa wa la tu'ad. Enggak bisa dihitung jumlahnya. Sangat amat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan 2 kekuatan Allah. Kekuatan Allah cuma 2. Ini tahrif al-Mu'tazilah. Dan tahrif ada 2 macam. Sebagai catatan, dicatat di footnote kalian. Ada tahriful lafaz, ada tahriful ma'na. Tahrif ada 2 macam. Tahriful lafaz dan tahriful ma'na. Dan kalimat tahrif ini lebih tepat daripada kalimat takwil. Sering tahrif disebut juga dengan takwil. Tetapi sesungguhnya tidak tepat karena takwil itu adalah tafsir. Sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Rasulullah SAW ketika mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Maknanya 'allimhu tafsir. Tetapi yang dilakukan oleh mereka ahlul dalal, oleh kelompok-kelompok sesat bukan tafsir. Mereka mengganti dan merubah, dan itu bahasa yang tepat adalah tahrif. Seperti tahrifnya Yahudi yang Allah katakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ini dzam dan ini tercela, ini madmum. Dan disebutkan bahwa itu adalah cirinya orang-orang kafir Yahudi, merubah-rubah kalimat. Yang pertama tahriful lafaz, merubah lafaznya. Ketika Allah perintahkan mereka qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, katakanlah hittah, niscaya akan diampuni dosa-dosa kalian. Mereka menyebutnya bukan hittah, hintah dikasih nun, gandum, diplesetkan oleh mereka. Ini namanya tahrif. Hittah artinya hapuskanlah dosa kami. Tetapi mereka ganti dengan hintah. Ini tahrif lafaz, lafaznya dirubah, ditambah huruf nun di sana. Adapun yang kedua tahriful ma'na, tahrif al-ma'na. Lafaznya tetap, maknanya yang dirubah. Ya memang Allah ciptakan Adam dengan yadain, tapi yadain itu bukan tangan. Yadain itu artinya kekuatan. Yadain itu 2 kekuatan atau 2 kenikmatan. Ini juga tahrif. Tahrif yang dijulukan dengan tahrif ma'nawi. Adapun tahrif lafzi, hampir-hampir mereka tidak melakukannya pada ayat-ayat Al-Quran. Gak berani untuk merubah ayat Al-Quran. Kenapa? 1 huruf saja dirubah, niscaya kaum muslimin semuanya akan berbicara menegurnya dan menentangnya. 1 huruf saja salah dalam bacaan salat imam, niscaya kaum muslimin semuanya menyatakan subhanallah, subhanallah. Iya kan? Gak akan berani mereka merubah kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Illa hanya saja masih ada orang-orang yang berani merubahnya dengan menambah 1 huruf atau mengurangi 1 huruf atau menambah harokat atau mengganti harokat yang tadinya fathah jadi kasrah jadi dhammah. Siapa? Aliran dari kaum yang mengaku muslimin yang berani mentahrif Al-Quran. Syiah Rafidhah. Syiah berani merubah. Dan juga sebagian Mu'tazilah berani mereka merubah harokat. Ketika mereka menolak tidak mungkin Allah berbicara, maka Ahlus Sunnah membawakan dalil. Ini dalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Apa kata mereka? Itu bukan wa kallamallahu, tetapi wa kallamallaha Musa taklima. Diganti oleh mereka lafzul jalalah yang tadinya marfu' menjadi mansub, yang berarti berubah maknanya. Yang tadinya pelaku jadi objek. Kalau yang asli dalam Al-Quran yang dipegang oleh kaum muslimin, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Tetapi kalau dibaca seperti mereka Mu'tazilah, membacanya wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa.
Mereka berani merubah ini. Kenapa? Karena kebetulan yang diajak bicaranya Musa. Sedangkan Musa adalah isim maksur. Di belakangnya tidak ada harokatnya. Musa. Tidak terlihat harokatnya. Kaum muslimin yang saya hormati, akhirnya mereka berani merubahnya. Dan ini tahrif lafzi. Adapun yang sangat banyak terjadi adalah tahrif maknawi, merubah maknanya. Tapi apa bedanya sekarang? Tahrif maknawi dengan tafsir. Kan tafsir juga menerangkan makna ini, maknanya ini. Itu juga sama, menafsirkan makna yada ini, tafsirnya adalah nikmatain. Bedanya sangat jelas, sangat jauh bedanya. Bahwasanya bahasa Arab itu harus dipahami dengan wad'il Arabi, harus dengan peletakan bahasa Arab. Baik, kita lihat apakah dikenal oleh mereka kalau tangan dengan musanna, tangan yang dijadikan musanna, yakni yadaini, dengan dua tangan, apakah bisa diartikan dengan makna-makna tadi? Dua kenikmatan atau dua kekuatan? Tidak dikenal. Kadang-kadang kalaupun bermakna seperti itu, biasanya dengan kalimat-kalimat yang lain seperti aidi, dal aid, atau dengan kalimat yadu fulan alayya. Ada siyaqul kalam, ada konteks yang menunjukkan bahwa itu maknanya ke sana. Tetapi kalimat yadain, khalaqtu biyadai, aku ciptakan kedua tanganku, tidak bisa ditafsirkan ke sana kemari. Dan itu dipahami oleh orang-orang Arab. Dipahami oleh orang-orang Arab. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah, mereka tidak mentahrifnya dengan tahrif al-Mu'tazilah. Tidak mentahrif seperti Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah pemahaman sesat yang diawali dari seorang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha salah satu muridnya Hasan al-Basri rahimahullah. Tetapi ketika berbicara masalah iman, bagaimana keadaan orang yang fasik atau keadaan orang-orang yang berdosa, apakah dia mukmin atau tidak mukmin, diterangkan dengan akidah Ahlussunnah oleh Hasan al-Basri bahwa dia masih mukmin walaupun kurang imannya. Wasil bin Atha menentang. Kalau menurut saya bahwa orang yang berdosa tadi bukan mukmin, karena disebutkan hadis ini yang menyatakan la yu'minu, tidak beriman salah seorang kalian yang berbuat begini, tidak beriman salah seorang kalian. Kata dia tidak beriman. Terus berarti kafir? Tidak pula kafir. Menurut saya dia bukan kafir, bukan pula mukmin. Berarti ada manzilah baina manzilatain. Ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Mukmin juga bukan, kafir juga bukan. Dan saya sebutkan atau saya namakan dengan manzilatul fusaq, manzilah orang-orang fasik. Mukmin bukan, kafir bukan. Bagaimana di akhiratnya nanti? Masuk ke mana? Surga apa neraka? Kata Wasil, dia kekal dalam neraka. Berarti untuk urusan di akhiratnya sama dengan Khawarij, kekal dalam neraka. Tapi untuk istilah berbeda dengan Khawarij. Khawarij langsung mengatakan orang berbuat dosa kafir. Sedangkan Mu'tazilah orang berbuat dosa tidak kafir, tapi juga tidak mukmin. Ini syadz. Ini adalah nyelenehnya Wasil bin Atha hingga diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya. Ditahdzir, diusir, diperingatkan orang-orang jangan dekati dia. Maka tidak ada yang mendekatinya kecuali sahabatnya sendiri yang paling dekat dengan dia, hanya berdua saja. Akhirnya berkembang pemikiran Wasil bin Atha. Berkembang mulai ada pengikutnya. Semakin jauh dari ilmu, maka semakin ada orang yang mengikuti Wasil bin Atha. Tetapi julukannya masih julukan yang pertama, yaitu Mu'tazilah, orang yang dikucilkan. Mu'tazilah artinya orang yang dalam keadaan berbeda sendiri dan dikucilkan.
Akhirnya terkenal dengan nama Mu'tazilah. Fa'tazala 'inda sariyah min sawri Masjid al-Basrah. Akhirnya di Masjid Basrah dia menyendiri di belakang tiang. Wa ndamma ilaihi qarinuhu, yang mendekati hanya teman dekatnya saja, yaitu Amr bin Ubaid. Kenal Amr bin Ubaid yang nanti memiliki pemikiran Qadariyah dan menurunkannya kepada Ja'ad bin Dirham dan terusnya menjadi silsilah orang-orang sesat. Faqala an-nas yawma idin, maka manusia melihat orang-orang tersebut terkucilkan, mereka menjulukinya Mu'tazilah. Akhirnya terkenallah dengan nama tersebut, nama yang pantas buat mereka, golongan Mu'tazilah. Wa hadzal ism yashmul 'iddata firaq yajma'uha kulluha fi bid'atiha umurun. Akhirnya nama Mu'tazilah terkena pada mereka dan pada pemahaman-pemahaman yang sejenis semirip dengan mereka. Termasuk di dalamnya kelompok-kelompok Qadariyah masuk dalam Mu'tazilah. Kenapa? Karena pemikiran Mu'tazilah dalam masalah takdir Qadariyah. Disebutkan di dalam footnote-nya bahwa pemahaman Mu'tazilah atau prinsip-prinsipnya, pertama menolak sifat-sifat. Menolak sifat. Dan jangan kaget kalau mereka menamakannya tauhid. Prinsip kami pertama adalah tauhid. Apa maksudnya tauhid? Tauhid maksudnya Allah tidak mungkin berbicara. Allah tidak mungkin memiliki sifat begini, sifat begitu. Yang kedua, mereka juga menyatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ditakdirkan. Berarti dalam hal ini sama dengan Qadariyah. Sama dengan Qadariyah. Tetapi mereka berkata dengan julukan yang bagus, keadilan. Jadi pertama tadi tauhid, maksudnya menolak sifat. Kita harus pentingkan tauhid. Hati-hati, yang ngomong siapa? Mu'tazilah, kadzab. Tauhid menurut mereka adalah menolak sifat. Kita harus meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, yang ngomongnya Mu'tazilah, jangan percaya. Yang dimaksud keadilan oleh mereka adalah Allah tidak menakdirkan. Itu maksudnya. Allah Maha Adil, enggak mungkin menakdirkan si fulan kada, enggak mungkin. Sehingga mereka biasa yusammuna bighairi ismiha. Biasa menamakannya dengan nama-nama lain supaya diterima. Kalau dikatakan saya mengajarkan penolakan sifat yang enggak diterima, enggak laku. Tetapi mereka akan berkata, kami mengajarkan tauhid. Demikian pula ketika menolak takdir tidak berkata kita akan mengkaji penolakan takdir, akan menyatakan kita berbicara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal maksudnya menolak takdir. Wa yataqiduna khalqul Qur'an, termasuk prinsip Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dan itu paling terkenal dari mereka, dari Mu'tazilah. Golongan yang menyatakan Al-Quran makhluk. Kenapa mereka menyatakan Quran makhluk? Berkait dengan penolakan sifat tadi. Berkait dengan penolakan sifat. Karena mereka tidak meyakini Allah bersifat kalam, berarti Al-Quran ucapan siapa? Nah, mulai mereka bingung. Berarti Al-Quran ucapan siapa kalau kalian berkata bahwa Allah tidak berbicara? Ini ucapan siapa? Itu dari Allah, tetapi bukan Allah berbicara. Allah menciptakan pembicaraan. Berarti makhluk. Iya, makhluk kata mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makhluk. Makhluk itu tidak ada yang sempurna. Kalau dikatakan makhluk berbahaya sekali. Apa yang berkait dengan Allah bukan makhluk. Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah makhluk atau bukan makhluk? Ya bukan. Allah Maha kuasa. Kekuasaan Allah makhluk bukan? Ya bukan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Penglihatan Allah makhluk bukan? Ya bukan. Allah Maha berbicara. Pembicaraan Allah makhluk bukan? Ya sama. Bukan. Itu berkait dengan zat Allah. Itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dan ini alhamdulillah para ulama ahli sunnah ashabul hadis sepakat, ijma',
menyatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwa Quran makhluk. Itu prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip mereka. Dan yang berikutnya manzilah bani manzilatain yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka meyakini adanya kedudukan di antara dua kedudukan. Berapa sudah? Meyakini adanya kedudukan di antara mukmin dengan kafir. Dan meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat tertentu. Karena Mu'tazilah masih menerima sebagian sifat, tapi menolak sebagian yang lain. Dan juga Mu'tazilah menganggap bahwa Quran adalah makhluk dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan. Dan satu lagi yang mereka gencarkan untuk mereka sebarkan kesesatannya kemana-mana, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat yaumul qiyamah. Yang tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh ahlul jannah. Tapi kembali kepada nas, kembali kepada kitab. Maka kata musannif rahimahullah, wa huwa Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, qala la yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi. Ahlus sunnah ashabul hadis tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Apakah dengan menafsirkan yadain dengan kuwatain atau ni'matain? Tahrif al-Mu'tazilah seperti tahrifnya Mu'tazilah. Tidak pula seperti tahrifnya Jahmiyah. Sudah kita jelaskan Mu'tazilah. Sekarang Jahmiyah. Jahmiyah juga aliran yang sesat, yang tidak kalah sesatnya dengan Mu'tazilah. Yang diawali dengan seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Dan Jahmiyah nisbah kepada nama dia, Jahm bin Safwan, dari Turmud, dari daerah Tirmidz atau Turmud. Sehingga dikatakan Tirmidzi. Hati-hati. Bukan Imam Tirmidzi. Karena kebetulan beliau dari negeri itu juga, maka dikatakan Tirmidzi. Dan para ulama yang berasal dari sana biasa dinisbatkan kepada Turmud menjadi Turmudi. Tetapi sungguhnya itu nama tempat. Dan Jahm bin Safwan ada di sana. Seorang yang jahil, seorang yang bodoh, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Sehingga ketika didatangi oleh beberapa rombongan dari India, bertanya kepada Jahm bin Safwan, "Sif Rabbak." Wahai Jahm, sif Rabbak. Coba gambarkan Tuhanmu seperti apa? Kayak apa? Kalau dia tidak tahu, semestinya dia menyatakan la adri. Atau arahkan mereka kepada para ulama. Silakan tanya pada Imam Fulan. Yang hari itu, di saat itu ada banyak para imam ahli sunnah. Tetapi karena dia jahil murakkab, jahil kuadrat, dia bodoh dan tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Dia bodoh tentang agama ini dan dia bodoh tentang dirinya, bahwa dia tidak tahu dirinya bodoh. Sehingga dia menyatakan, sebentar, aku akan jawab dalam beberapa hari. Dia masuk ke rumahnya, berfikir. Innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Dia berfikir dan menentukan. Faqutila kaifa qaddar, kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Dan sungguh-sungguh celaka dia dengan apa yang dia tentukan. Dia keluar dan mencari orang-orang tadi, tamu-tamu tadi, dan berkata kepadanya, Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah bersama setiap sesuatu dan Allah ada di setiap sesuatu. Dijawab dengan kebodohan. Akhirnya muncullah dari dia pemikiran baru, wahdatul wujud atau sejenis itu, hululiyah atau semirip dengan, semuanya berkembang dari ucapan ini. Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah di setiap sesuatu dan bersama setiap sesuatu. Karena dia tidak bisa menggambarkannya, dia tidak bisa menceritakan sifat-sifatnya, hanya berkata dengan kejahilan. Diminta taubat, dia tidak mau taubat. Akhirnya qatalahu Sallam ibni Ahwaz al-Mazini. Dia dibunuh oleh Sallam ibni Ahwaz al-Mazini di Muru. Itu adalah salah seorang dari penguasa atau khalifah Bani Umayyah yang di akhir-akhir khilafah Bani Umayyah.
Wa wafaqal Mu'tazilah. Dan Jahmiyah ada kemiripan dengan Mu'tazilah dalam beberapa hal, khususnya dalam penolakan sifat. Hanya saja Jahmiyah lebih ekstrim. Mereka menolak seluruh sifat, tidak terkecuali. Mu'tazilah masih mengecualikan sifat maha kuasa yang menurut mereka masuk akal, diterima. Karena di antara prinsip Mu'tazilah yang tadi belum saya sebutkan adalah taqdimul aql ala naql. Mengutamakan akal di atas nas Quran wa sunnah. Dan mereka menganggap bahwa Quran dan sunnah yang tidak sesuai dengan akal harus ditakwilkan supaya cocok. Harus ditahrif supaya cocok dengan akal. Ini Mu'tazilah. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat yang dianggap tidak cocok dengan akal mereka. Tetapi yang cocok masih diterima. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, mereka terima. Adapun Jahmiyah lebih parah. Karena dia menyatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat apapun. Dengan alasan supaya tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah memiliki sifat, kayak makhluk memiliki sifat. Maka kata mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tetapi tidak buta. Allah tidak mendengar, tetapi tidak tuli. Allah tidak besar, tapi tidak kecil. Pokoknya tidak punya sifat. Sifat besar nggak punya, sifat kecil juga nggak punya. Kalau dikatakan nggak punya sifat sama sekali, apa jadinya? Ya'budunal adam. Berarti mereka menyembah yang tidak ada. Nggak ada sifat-sifatnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kesesatan Jahmiyah keterlaluan. Sangat jelas, sangat gamblang. Sampai orang Arab Badui tahu sesatnya Jahmiyah. Ketika duduk mendengarkan, ini jelas sesat ini. Langsung dia pulang dengan mengucapkan syair yang menyebutkan tentang Jahm ini bal, kafir, sesat. Arab Badui mengucapkan syair yang berbunyi ala inna Jahman kafirun bana kufruhu. Ketahuilah Jahm ini kafir dan jelas kekafirannya. Ini masih di majlis, didengarkan oleh hadirin yang hadir di majlisnya Jahm bin Safwan. Dengan beraninya dia katakan, ala ketahuilah inna Jahman kafirun bana kufruhu. Wa man qala yawman biqauli Jahmin faqad kafar. Dan siapapun yang berkata seperti ucapan Jahm maka dia kafir. Laqad junna Jahmun. Sungguh Jahm telah gila. Idh yusammi ilahahu, ketika dia menamakan ilahnya sami'an bila sam'in, basiran bila basar. Sungguh telah gila Jahm ketika berkata bahwa Rabbnya basirun tanpa basar, sami'un tanpa sama'. Telah gila dia. Karena Jahm menganggap nama-nama Allah ada. Allah Sami, Allah Basir, tetapi sifatnya tidak ada. Berarti namanya Sami tapi bila sam'in. Namanya Basir tapi bila basarin. Maka kata Badui tadi, laqad junna Jahmun. Sungguh telah gila Jahm ketika berkata bahwa Allah Sami'un bila sam'in wa Basirun bila basar. Aliman bila ilmin, radiyan bila ridha. Allah Subhanahu wa taala alim tanpa ilmu, radhi tanpa ridha, latifun bila lutfin, khabirun bila khabar. Ayurdika Allau qala ya Jahmun qailun, apakah kau ridha wahai Jahm? Lihat, dibantah oleh orang Badui. Ayurdika, apakah kau ridha wahai Jahm? Kalau qala qailun, kalau orang berkata kepadamu abu kamruun hurrun hadirun bila khatar. Kalau bapakmu dikatakan masya Allah berwibawa tanpa kewibawaan, malihun bila melh, ganteng tapi tanpa kegantengan, bahiyun bila baha, tawilun bila tul, yukhalifuhul qasr. Tinggi tapi enggak punya ketinggian, pintar tapi enggak punya kepintaran. Mau bapakmu dibilang begitu? Laqad junna Jahmun. Sungguh salah gila Jahm. Subhanallah, aliran sesesat ini, sekufur ini punya pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengikut juga. Maka diingatkan ahli sunnah, diingatkan kaum muslimin, jangan kalian mentakwil sifat atau mentahrif sifat seperti tahrifnya Mu'tazilah
jangan pula seperti Jahmiyah. Wala yuharrifunal kalima, jangan merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Seperti tahrifnya Mu'tazilah atau Jahmiyah. Ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Demikian didoakan oleh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Wala yuqayyifunahuma bikaifin, dan juga tidak mentakif, tidak menerangkan seperti apa, kayak apa, kayak apa. Masih berkait dengan dua tangan tadi. Tidak diselewengkan maknanya kepada makna yang lain. Tidak pula mentakif. Kayak apa ya tangannya? Mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu. Jangan. Kenapa? Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, manusia seluruhnya tidak tahu. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Karena nggak ada yang pernah melihat Allah, nggak perlulah menebak-nebak. Jangan berpikir perkara yang tidak mungkin bisa dijawab. Kayak apa ya? Nggak bisa dijawab. Beramalah dengan amalan saleh, kamu akan bertemu Allah, akan melihat Allah. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu saja. Ya. Amalkan amalan saleh dengan tauhid, jangan syirik, insyaallah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun di dunia, jangan kalian membayang-bayangkan seperti ini, seperti itu, jangan. Ya. Jangan bertanya-tanya kayak apa. Pikiran itu buang jauh-jauh dengan keyakinan bahwa berita yang dalam Quran dan Sunnah pasti benar. Dan kita tidak tahu kayak apanya. Insya Allah kita akan bertemu Allah yaumul qiyamah biidnillahi ta'ala. Wala yushabbihunahuma, dan tidak pula menyerupakannya biaidil makhlukin, dengan tangan-tangan makhluk, seperti tasbih al-musyabbihah, seperti tasbihnya para musyabbihah. Tasbih itu ada dua jenis. Ada tasbihullah bil makhluk, ada tasbihul makhluk bil khaliq. Ada yang menyamakan Allah dengan makhluk, ada yang menyamakan makhluk dengan Allah. Apa bedanya? Menyamakan makhluk dengan Allah seperti musyrikin jahiliyah, menyembah berhala-berhala. Mereka memperlakukan berhalanya seperti Allah. Berarti menyamakan benda-benda, menyamakan makhluk-makhluk seperti Allah. Memperlakukannya seperti Tuhan, seperti ilah. Makanya yushabbihun al-makhluk bil khaliq. Menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Tapi sekarang yang sebaliknya. Menyamakan al-khaliq dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini mereka. Mereka para musyabbihah. Yang menyatakan tangan ya tangan. Tangan Allah ya tangan Allah seperti tangan kita. Seperti tangan makhluk. Mata Allah ya seperti mata kita. Atau penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Pendengaran Allah seperti pendengaran kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan